Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terlebih lagi, mampukan kami untuk mentaati firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2, dari 2 Samuel pasal 12 ayat 14. Demikianlah sabda Tuhan. Walaupun demikian, karena engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Tema renungan saat ini adalah konsekuensi. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu ketika seorang anak kecil ketahuan sedang mencuri uang ayahnya. Sebagai hukuman, sang ayah memukul tangan anaknya itu dengan rotan. Anak itu berteriak kesakitan, tetapi sang ayah tetap memukul. Ayah kejam, katanya. Baru setelah ia dewasa, ia sadar maksud ayahnya. Pukulan rotan adalah bentuk didikan dari sang ayah. Sejak sang ayah memukulnya, anak itu tidak berani lagi mencuri. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, ketika Daud berbuat kesalahan, Nabi Nathan datang ke istananya. Tujuannya jelas, dia ingin menegur Daud sang raja. Daud baru saja melakukan serangkaian dosa keji. Dia berzina dengan Batseba, istri Uria. Ketika mengetahui Batseba hamil, Daud segera merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Nathan menceritakan secara detail hukuman apa yang diberikan Tuhan kepada Daud, termasuk anak hasil perzinahannya akan meninggal. Daud mengakui dosa-dosanya. Dia merendahkan diri dengan berpuasa dan berbaring di tanah. Daud berharap Tuhan akan menjauhkan penghukumannya itu. Namun Tuhan tetap pada keputusannya. Hukuman masih berlaku dan anak tersebut juga meninggal pada hari yang ke-7. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, apakah Tuhan bertindak kejam? Tentu tidak. Jika kita mau berpikir jernih, semua itu Tuhan lakukan demi kebaikan Daud. Keputusan hukuman yang tidak berubah dimaksudkan Tuhan supaya kelak Daud tidak lagi berani sengaja berbuat dosa. Pemberian konsekuensi bukan tanda ketiadaan kasih. Hukuman diberikan tujuannya agar kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Tidak perlu tawar hati jika hari ini kita diizinkan Tuhan untuk menanggung konsekuensi dari kesalahan yang kita perbuat. Apalagi kita menuduh Tuhan itu kejam. Sebaliknya, bulatkan tekad dalam hati kita untuk tidak lagi bermain-main dengan dosa. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter berpikir positif jika mendapat teguran, karena ada maksud baik di balik teguran yang ditujukan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah kami karena kami sering menganggap Engkau jahat ketika sesuatu terjadi tidak seperti yang kami kehendaki.
Kini kami mengerti bahwa selalu ada pembelajaran di saat hidup kami berjalan tidak seperti yang kami kehendaki. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin dewasa dalam setiap pemikiran dan tindakannya, agar bangsa kami tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompoknya atau kepentingannya sendiri. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah bangsa dan negara kami agar semakin banyak orang-orang yang memiliki karakter yang baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin makmur dan sejahtera karena berkat Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan atau permasalahan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan membimbing mereka agar mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Kami juga berdoa bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kami mohon Tuhan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami ingin serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berkati kami dalam seluruh aktivitas yang kami lakukan hari ini, agar apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan dan mendatangkan berkat serta sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.